Baik, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya perkenalkan diri, saya Santun Simanjuntak, peserta PPG BAT 1 tahun 2024 di STPK Santo Franciscus Semarang. Saya mengajar di SMP Putri Cahaya Medan. Dalam PPL ini saya akan membawakan materi Maria Teladan Umat Beriman. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Apakah kita hadir semua? Kedua kelas, mana kedua kelas? Hadir? Ya Pak, hadir. Oke. Baik, siapa yang memimpin doa kita? Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa. Pada pagi hari ini kami ingin memulai pembelajaran agama Bapa. Kita pembelajaran kami dari awal hingga akhir berjalan dengan benar. Di atas segalanya kami bersyukur dan segala kami baik berjalan dengan segala Bapa. Bapa yang Amin. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Peserta didik memahami peran Maria dalam sampai 38 teman-teman. Maria tiba-tiba didatangi oleh siapa? Malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Lalu apa yang dikatakan malaikat kepada Maria? Apa dikatakannya, Bang? Dia akan mengandung. Dia akan hamil. Lalu reaksi Maria apa? Bagaimana hal itu mungkin? Kenapa dia bertanya demikian, Sarpadi? Karena dia belum bersuami. Wajar dong dia bertanya, bagaimana aku hamil sementara aku belum bersuami. Lalu dikatakan Maria mau menerima pesan dari siapa? Pesan dari malaikat tersebut. Perhatikan teman-teman. Kita sering dihadapkan pada ketidakpastian dalam hidup. Kita sering dihadapkan pada ketidakpastian dalam hidup. Apa itu? Misalnya akan sehat. Dan kita bisa sehat-sehat seperti ini, tapi beberapa menit kemudian bisa kita udah tidak sehat. Ya. Kemudian keuangan, mungkin saat ini keuangan kita stabil atau keuangan orang tua, tapi besok siapa yang tahu? Seperti kemarin 3 tahun lalu ketika terjadi apa? COVID-19, banyak keuangan orang yang goyah. Tidak pernah dipikirkan orang terjadi COVID-19. Kemudian juga perhatikan soal stabilitas keamanan politik, kita nggak tahu. Ya, saat ini sedang tahun politik sedang ini, kita nggak tahu bagaimana stabilitasnya. Lalu, bagaimana iman Maria menjadi inspirasi kita dalam menghadapi ketidakpastian ini? Siapa bisa mencoba menjawab? Bagaimana iman Maria dapat menjadi inspirasi dalam menghadapi ketidakpastian? Silakan. Oh, geserin lagi, silakan geserin. Berdiri aja saya, biar dengar kawan-kawan. Dari kelompok kami berpendapat dan mencari di menurut perikop Lukas 2 ayat 21 hingga 40 menceritakan tentang Maria dan Yosef membawa Yesus untuk disunat. Simeon orang saleh mengatakan bahwa ia telah melihat keselamatan yang daripada Allah, dan mengatakan juga
terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Namun ketika mendengar itu, Maria dan Yosef menjadi heran. Di ayatnya yang ke-33. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa Maria dan Yosef sebenarnya tidak tahu pasti siapa Yesus sebenarnya dan akan seperti apa perjalanan Yesus selanjutnya. Namun, di balik ketidakpastian itu, Maria dan Yosef selalu berjalan dengan iman dan ketaatan pada Tuhan. Hal ini bisa kita terapkan dan menjadi inspirasi bagi hidup kita dan akan kepercayaan kita kepada Yesus bahwa dimanapun rencana yang kita hadapi, ketidakpastian dalam hidup kita, bahwa kita harus taat kepada Tuhan karena Tuhan yang mengetahui bagaimana rencana hidup kita ke depannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk terima kasih. Aku kelompok telah menemukan bagaimana Maria itu walau satu dengan kelompok satu. Menurut kelompok kami yang kami ambil pada perikop Matius 2 ayat 13 sampai 15 yang menjelaskan tentang Yosef, Maria bersama Yesus yang menyingkir ke Mesir. Dari perikop ini kita bisa belajar dari Maria. Meskipun Maria mengalami begitu banyak kesulitan, seperti pada saat Maria baru selesai lahiran, ia harus menyingkir ke tempat yang jauh. Maria tidak pernah mengeluh, melainkan ia tetap setia kepada rencana Allah atas dirinya dan atas Yesus yang dilahirkannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Terima kasih. Berdiri aja saya. Ada ke sana biar nampak sama-sama. Kuat ya, kuat. Bagaimana Maria dapat menjadi inspirasi menghadapi ketidakpastian itu? Menurut kelompok kami yang kami ambil dari Lukas 1 ayat 24 sampai 38 adalah Maria tidak pasti mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang kehamilannya. Tetapi dengan adanya Roh Kudus yang turun atas dirinya, membuat dia bisa menerima dan menanggung segala risiko yang akan terjadi. Dan itulah yang menjadi inspirasi kami ketika kami menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Oke, baik. Ketidakpastian dalam hidup bagaimana kelompok mencoba mengundang Roh Kudus supaya bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan gitu ya. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 1 ada yang bisa mencoba? Kelompok 1 atau kelompok 3? Bagaimana kelompok 3? Kita sudah dalam kelompok, Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok ini. Baca nanti Lukas 1 ayat 26 sampai 38, lalu dijawab 5 pertanyaan ini. Silakan masuk dalam kelompok dan dikerjakan ini. Oke, silakan. Lukas itu ada logo sumpah. Kita bingung awalnya, tapi kita tetap mau nantinya karena Tuhan tidak akan pernah mencelakai kita. Oke, siap? Siap. Kalau menurutku ya, tanya itu kita harus kayak sikap seperti Maria. Soalnya Maria itu kan walaupun awalnya dia cemas, Teman-teman nanti kelompok akan presentasi ya. Kelompok akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok. Baik. Bagaimana, udah siap atau belum? Belum? Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Baik. Silakan dikerjakan yang 5 pertanyaan ini. Buka. Jangan banyak menghayal.
Ya. Bagaimana kelompok 3? Lagi ngerjain Pak. Lagi ngerjain? Ya silakan dikerjakan. Dikerjakan 5 pertanyaan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Baik Pak. Silakan kerjakan yang 5 pertanyaan itu. Mana kerja? Tidak? Bisa 15 menit kira-kira? Bisa. Bisa? Oke, silakan. Dikerjakan. Ada? Bisa? Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya. Ada? Sudah siap belum? Sebentar lagi 3 sampai 5 lagi Pak. Siapa yang mau membacakan hasil jawaban kerja kelompok 4? Yang lain mendengarkan. Silakan kelompok 4. Oke, silakan berdiri ya sayang. Silakan. Buat. Saya keluarga dari kelompok 4 akan membacakan hasil jawaban kami. Tuliskanlah apa yang membingungkan bagi Maria tentang pesan yang disampaikan malaikat. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi Maria bingung akan anak itu karena ia belum bersuami. 2. Oke, kebingungannya adalah karena Maria belum bersuami. Bagaimana bisa hamil? Betul. Nah, agak aneh itu ya. Baik. Nomor 2. Tuliskanlah menurut kelompok apakah pesan yang disampaikan oleh malaikat itu sudah dimengerti dengan jelas oleh Maria sehingga ia mau menerimanya. Jawabannya, pada awalnya Maria kebingungan dengan hal yang disampaikan malaikat Gabriel. Tetapi pada akhirnya Maria mengerti dan mau menerima. Pada awalnya sebenarnya apakah Maria percaya? Mungkin agak ragu ya. Agak ragu. Secara manusiawi mungkin ragu. Tetapi secara iman akhirnya sesudah dijelaskan oleh malaikat itu, akhirnya Maria bisa mengerti secara iman. Oke, nomor 3. Tuliskanlah risiko. Mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik. Kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 2. Tuliskanlah apa yang membingungkan bagi Maria tentang pesan yang disampaikan malaikat. Jawabannya, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Nomor 2, tuliskanlah menurut kelompok Kenapa membingungkan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus? Belum pernah terjadi orang mengandung dari Roh Kudus. Biasanya orang mengandung kalau ada suaminya, bukan dari Roh Kudus. Jadi itu menurut kelompok yang membingungkan bagi Maria ya. Oke, silakan nomor 2. Tuliskanlah menurut kelompok apakah pesan yang disampaikan oleh malaikat itu sudah dimengerti. Kuat bang, kuat. Karena Maria awalnya bingung dengan apa yang dikatakan malaikat tersebut, bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Maria bingung karena ia belum bersuami, namun karena ketaatannya kepada Tuhan yang membuat dia menerima pesan dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Oke, hampir sama tadi dengan kelompok 4. Awalnya kurang mengerti sebenarnya.
tetapi secara iman. Dan itulah tadi yang kita katakan bahwa itulah yang spesial dari Maria. Dia mau percaya meskipun kurang dipahami dengan jelas. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, teruskanlah resiko yang akan dihadapi Maria ketika mau menerima pesan malaikat. Yang pertama, dia belum bersuami. Yang kedua, statusnya masih bertunangan. Yang ketiga, banyak cerita tetangga. Yang keempat, Tamara Yosef awalnya. Yang kelima, rintangan yang dihadapi dalam menjalankan selanjutnya. Kenapa kira-kira, seperti apa kira-kira Amara Yosef yang dimaksud oleh kelompok? Silakan, boleh dibantu temannya. Seperti apa maksudnya? Silakan, Griselin. Jadi kan Pak, karena Maria dan Yosef adalah seorang yang bertunangan. Iya. Terus Maria yang diberi untuk melahirkan, untuk mengandung Yesus. Terus Maria memberitahu kepada Yosef. Pastinya Yosef kecewa karena Ya. dia belum bersuami, bertunangan atau memiliki status suami istri kepada Maria. Jadi di situ awalnya Yosef marah mengapa Maria ini bisa hamil. Namun karena adanya malaikat datang kepada Yosef dan menjelaskan, maka Yosef mengerti akan apa yang diberitahu oleh Maria. Iya. Kira-kira wajar dong kalau tunangannya marah Karena ia percaya kepada Tuhan dan ketaatannya terhadap perintah Tuhan. percaya dan karena ketaatannya kepada perintah Tuhan. Oke, terakhir 5. Tuliskanlah apa pesan yang kamu peroleh menurut perikop di atas. yang kelompok peroleh. Ya, silakan. Ketika kamu percaya, maka kamu akan menjadi hal yang terbaik. Ketika kamu percaya Maka kamu akan menjadi hal yang terbaik. akan mendapatkan hal yang terbaik ketika kamu percaya. Kalau kata Tuhan, kalau kamu memiliki kepercayaan atau iman sebesar, silakan. Soal pertama, tuliskan apa yang membingungkan bagi Maria tentang pesan yang disampaikan malaikat. Ya. Malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, tetapi ia belum bersuami. Itulah yang membuat Maria itu bingung terhadap pesan malaikat Gabriel tadi. Oke, bingung karena dia belum bersuami. Baik, silakan. Nomor 2. Nomor 2, tuliskanlah menurut kelompok apakah pesan yang disampaikan oleh malaikat itu sudah dimengerti dengan jelas oleh Maria sehingga ia mau menerimanya. Di awal Maria tidak mengerti dan kebingungan saat malaikat mengabarkan bahwa ia akan hamil. Tetapi karena malaikat tersebut diutus Tuhan untuk mengabarkan pesan tersebut dan malaikat itu berusaha menjelaskan dengan sejelas mungkin, maka Maria mau menerima dan mengerti. Sebab di dalam mimpinya Yusuf juga disampaikan bahwa itulah perintah Allah kepada ia dan istrinya sebagai peran orang tua dalam kelahiran juru selamat. Oke, bagus. Terima kasih. Lanjut. Nomor 3, tuliskanlah resiko-resiko yang akan dihadapi Maria ketika mau menerima pesan malaikat. Ya. Resiko yang pertama, di lingkungannya ia akan dianggap sebagai orang berzina. Kedua, Maria dan Yusuf akan dicari Raja Herodes untuk membunuh anaknya yaitu Yesus. Yang ketiga, Yosef akan marah karena sudah jelas mereka belum bertunangan tetapi Maria sudah mempunyai anak. Oke, baik. Akan dicap di lingkungan mungkin ada sini, Bang. Ya. Tuliskanlah mengapa Maria mau menerima pesan malaikat. Maria mau menerima pesan malaikat karena malaikat sudah meyakinkan Maria dengan cara menjelaskan secara rinci tentang berita yang disampaikannya. Dan Maria juga adalah orang yang sangat taat kepada Allah, jadi dia mau menuruti kehendak Allah. Baik, karena ketaatannya makanya dia mau menerimanya dan juga sudah dijelaskan dengan detail oleh malaikat. Bagus. Nomor 5, terakhir. Tuliskanlah apa pesan yang kami peroleh menurut perikop di atas. Jadi pesan yang kami peroleh itu adalah bahwa di setiap masalah dalam hidup kita, mau sesulit apapun itu, kita harus tetap berserah dan percaya kepada Tuhan, sebab
semua rencana yang diberikan Tuhan itu pasti baik bagi kita. Baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa dari jawaban-jawaban kelompok. Apa yang membingungkan bagi Maria tentang kisah yang disampaikan malaikat? Jawabannya bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Nomor 2, tuliskanlah menurut kelompok. Kenapa membingungkan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus? Belum pernah terjadi orang mengandung dari Roh Kudus. Saya berbagai dari kelompok 4 akan membacakan hasil jawaban kami. Tuliskanlah apa yang membingungkan bagi Maria tentang pesan yang disampaikan malaikat. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi Maria bingung akan hal itu karena ia belum bersuami. Oke, kebingungannya adalah karena Maria belum bersuami. Bagaimana bisa hamil? Agak aneh itu ya. Baik. Nomor 2. Tuliskanlah menurut kelompok apakah pesan yang disampaikan oleh malaikat itu sudah dimengerti dengan jelas oleh Maria sehingga ia mau menerimanya. Jawabannya, pada awalnya Maria kebingungan dengan hal yang disampaikan malaikat Gabriel. Tetapi pada akhirnya Maria mengerti dan mau menerimanya. Pada awalnya sebenarnya cara iman. Oke, nomor 3. Tuliskanlah resiko-resiko yang akan dihadapi Maria ketika mau menerima pesan malaikat. Resikonya adalah yang pertama, masyarakat akan banyak tidak menjumpai kehadiran Maria. Yang kedua, calon tunangannya atau Yusuf akan kecewa. Yang ketiga, orang di sekitar akan menceritakan dan bergosip buruk atas Maria. Kenapa kira-kira? Apalah kira-kira gosipnya tentang Maria menurut kelompok 4? Dia sudah hendak sama bersuami. Oke, mungkin akan dibicarakan bahwa Maria itu perempuan yang tidak baik. Kenapa Maria mau menerima pesan malaikat? Ya, kenapa Maria akhirnya mau menerima pesan malaikat itu? Maria mau menerima pesan malaikat itu karena itu adalah perintah atau kehendak Allah kepada Maria, dan juga Maria percaya kepada Allah dan pesan malaikat Gabriel. Oke, itulah yang membuat Maria menerimanya. Dan terakhir. Bersama apa pesan yang kamu peroleh menurut perikop di atas? Ya, kelompok apa yang pesan yang dapatkan kelompok? Pesan yang dapat kelompok saya peroleh adalah kita harus selalu percaya dan menerima kehendak Allah yang diharuskan terjadi pada kita, dan juga kita memberitahu bahwa tidak ada hal yang mustahil. Kita percaya belajar dari Maria bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita percaya, mengerti materi kita ini, ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke penghujung kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kita temukan dari pembelajaran hari ini? Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Coba kelompok 3 membacakan satu paragraf pertama itu. Silakan dengan kompak. Kelompok 3. Terkadang 1, 2, 3 ya. Kadang kebenaran maupun ketaatan hidup yang kita alami seringkali tidak gampang untuk kita mengerti. Belajar dari Maria, kita diajak untuk menaruh ketaatan iman kepada Allah. Kita diajak untuk menyerahkan apapun pergumulan kita kepada Allah. Kita hendaknya seperti Bunda Maria juga berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kata-Mu. Baik teman-teman, dalam hidup kita sering kita tidak gampang kita mengerti. Ya. Kadang kesulitan bertubi-tubi datang. Ya. Bertubi-tubi datang.
Tetapi kita mencoba belajar dari Maria yang tidak gampang untuk dimengerti, ya. Kalau kita lihat dari kamu teman-teman sudah belajar dari kitab suci, ketika Maria menerima pesan dari malaikat tidak mengerti, ketika dibawa ke bait Allah, yang ini kelompok ini dari ketika mau lahiran aja Maria harus menderita, ditolak di beberapa penginapan. Dikatakan di kelompok 2 tadi, ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah, dikatakan ada yang tidak dimengerti oleh Maria dan Yosef. Di kelompok 1 tadi dikatakan bahwa masih muda Yesus, baru lahiran, Maria sudah harus menyingkir kemana tadi? Ke Mesir. Itu kesulitan yang tidak gampang dimengerti, tetapi kita mencoba belajar dari Maria taat kepada perintah Tuhan. Seperti yang disampaikan kelompok 1 tadi, pesannya adalah taat kepada Tuhan Maria. Ya, itu teman-teman. Paragraf kedua, silakan kelompok 1, paragraf kedua. Pengalaman hidup 1, 2, 3 ya. Pengalaman hidup menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketaatan itu tidak gampang untuk dilakukan. Maka tidak jarang terjadi main gadget HP. Tugas besoknya datang ke sekolah tidak siap tugas. Atau mungkin nantilah itu, gampang lah itu. Anggapan kita seperti itu. Oke, lanjut dulu. Lanjut kelompok 1, baca kata. Maria adalah tokoh yang bisa kita jadikan teladan dalam kesetiaan dan ketaatan. Dia setia pada apa yang telah dilakukan pada Allah, apapun resikonya, baik dalam suka dan duka. Demikian juga dia selalu taat kepada kehendak Allah. Oke, baik. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Kita belajar dari Maria untuk taat, untuk setia, meskipun tidak gampang untuk kita mengerti. Teman-teman sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Perhatikan, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari tokoh Maria ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Setuju? Setuju. Ya, belajar dari Maria untuk apa tadi? Setia, taat, memiliki iman yang luar biasa, iman yang luar biasa. Teman-teman, tugasmu minggu depan, coba silakan tulis. Tugasnya adalah ini, teman-teman. Yang nomor 4 ini. Nomor 4. Tugasmu adalah ini. Membuat doa. Silakan tulis. Tugasnya adalah membuat doa. Silakan, tugasnya minggu depan membuat doa yang isinya ada ungkapan terima kasih kepada siapa? Kepada Maria. Ungkapan terima kasih kita kepada Bunda Maria karena imannya. Ungkapan terima kasih kepada Maria karena imannya, sehingga keselamatan dapat terwujud. Jadi doamu itu ungkapan terima kasih kepada Maria. Kalau tidak ada Maria, tadi apa tadi? Hebet?
tidak terjadi keselamatan. Maka itu isi doanya. Minggu depan kita kumpul. Bisa? Bisa? Ya. Doanya dari Hosea apa tadi? Doa yang isinya ungkapan terima kasih kepada Maria karena imannya sehingga terjadi keselamatan. Silakan dibuat minggu depan kita kumpul. Baik, Pak. Oke? Baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan nyanyian dulu. Boleh.